kita akan menyampaikan sesuatu yang ya biar publik tahu ya. Dan ini paling terkait yang framing yang disampaikan KPK selama ini terhadap diri saya keji dan basisnya bohong, jelas berbohong. KPK lebih banyak menipunya, berbohongnya. Dan harus dicatat, KPK ini digaji rakyat bukan untuk berbohong. Hampir semua kasus OTT itu operasi tipu-tipu. Bang, ke tengah aja kali, Bang. Ya, operasi tipu-tipu yang dilakukan para konten kreator yang ada di Gedung Merah Putih. Ya kayak pertama saya waktu katanya di OTT, mereka bilang, Pak, datang Pak ke kantor saya. Mau ngapain? Saya bilang, ada klarifikasi mau dikonfrontir. Pas saya datang paginya saya di TSK ini. Kemudian, Pak, mobil-mobil Pak mana semuanya? Saya kasih mobil saya. Besoknya saya di framing 32 mobil hasil pemerasan. Kemudian lanjut lagi, Pak, kooperatif aja Pak, nanti ini dengan bla bla blanya. Besoknya saya di framing 201 miliar hasil pemerasan Immanuel. Makanya kita mau lihat pengusaha mana yang saya peras. Kalau KPK main-main dalam hal ini, jangan salahkan rakyat ketika rakyat punya cara tersendiri untuk mengatasi kelicikan dan kejahatan ini. Karena mereka selalu berbohong framingnya. Yang dia bohongin itu presiden, yang mereka bohongin itu rakyat. Nggak malu kasus SDP, mereka berpolitik. Makanya pertanyaan saya, KPK ini lembaga hukum atau konten kreator? Itu harus publik harus tahu. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya hukum mati saya, karena saya komit terhadap isu ini terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Apapun yang namanya korupsi, basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Karena ini kan tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih. Bisa Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Ya. Bang Noel, tadi kan Bang Noel ngomong kalau minta bahwa kalau memang bersalah itu akan diminta hukum mati. Hukum mati. Apalagi ini kan pas banget, ada bencana alam. Bayangin, bangsa ini, negara ini sedang bahu-membahu mengatasi bencana alam. KPK malah apa? Dia meperangi negara ini. Moralnya di mana tuh KPK? Bangsa ini lagi bahu-membahu mengatasi problem bencana. Dia malah sibuk memerangi negara ini. Gila nih menurut saya. Oke, nanti banyak yang saya sampaikan lah. Tapi yang pasti saya sudah mengaku salah. Tapi nanti kita lihat kesalahan saya di mana. Kalau di dakwaan jaksa kan tidak terkait hasil pemerasan, tidak ada yang saya peras. Ini baca dakwaannya, tidak ada hasil memeras. Masa gembong dapatnya 70 juta? Maksudnya ini gue wamen apa staf wamen ini? Dapat 70 juta doang. Aduh. Bang, izin yang terkait partai dan ormas itu berarti ada aliran uang ke partai dan ormas itu? Pokoknya nanti kita sampaikan. Ya, saya tidak mau tahu. Nanti tanya sama pihak saya ya. Nanti biar kita ngobrol. Yang jelas, ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Nah, kita buktikan nanti. Saya meras pengusaha nggak? Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan, selama ini kan saya sidak-sidak nih. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? Gitu. KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti
singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya saya akan bantu kembali karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama saya.